Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Serolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan mereview kembali pelajaran kami pada hari ini, yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Nah, hasil dari pemeriksaan itu akan dicatat dalam rekam medis. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, di mana dimulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak. Adapun teknik-teknik dalam pemeriksaan fisik yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, menurut WHO, itu pemeriksaan fisik itu merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan proses yang sistematis untuk mengumpulkan data dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Teknik-teknik pemeriksaan fisik yang digunakan yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Nah, inspeksi umum dilakukan saat pertama kali bertemu pasien, suatu gambaran atau kesan umum mengenai keadaan kesehatan yang dibentuk. Pemeriksaan kemudian maju ke suatu inspeksi lokal yang berfokus pada suatu sistem tunggal atau bagian biasanya menggunakan alat khusus seperti ophthalmoskop. Selanjutnya yaitu ada palpasi. Palpasi itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang dapat dijangkau dengan tangan. Selanjutnya itu ada perkusi. Perkusi itu adalah pemeriksaan yang meliputi mengetukkan permukaan tubuh untuk menghasilkan bunyi yang akan membantu dalam penentuan densitas, lokasi, dan posisi struktur di bawahnya. Kemudian ada auskultasi. Auskultasi itu adalah sebuah tindakan mendengarkan bunyi yang ditimbulkan oleh bermacam-macam organ dan jaringan tubuh. Nah, dalam melakukan pemeriksaan fisik ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus kontrol infeksi dengan cara mencuci tangan, memakai masker, memakai handscoon steril, dan membantu klien mengenakan baju periksa jika ada. Selanjutnya itu kita harus mengontrol lingkungan, di mana kita harus memastikan ruangan dalam keadaan nyaman, hangat, dan cukup penerangan untuk melakukan pemeriksaan fisik, baik itu bagi klien ataupun bagi pemeriksa itu sendiri. Nah, secara umum, pemeriksaan fisik yang dilakukan itu bertujuan untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Yang kedua itu untuk menambah dan mengkonfirmasi ataupun menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Yang ketiga, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Yang keempat, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan. Kemudian selanjutnya itu ada untuk mengevaluasi hasil fisiologi dari asuhan. Nah, adapun manfaat pemeriksaan fisik yaitu sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Kemudian yaitu mengetahui masalah kesehatan yang dialami klien. Kemudian selanjutnya itu sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat untuk klien. Selanjutnya itu sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu review dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.